Di sekitar, langit berbintang yang tak berujung mengapung dan tenggelam, kehampaan pecah menjadi aliran partikel, dan bintang-bintang ajaib meledak secara langsung, dan bahkan ada ratusan juta makhluk iblis yang lemah berjatuhan. Langit dan bumi dalam kekacauan, dan energi jahat ada di mana-mana. Leluhur Abisal melirik sosok yang menjulang tinggi itu, dan berkata, "Kamu dapat mengirim pesan, biarkan semua mata-mata klan kita di Tiangong untuk bersembunyi, tidak lagi menerima perintah apapun. Adapun beberapa mata-mata di tempat-tempat rahasia dari sumber api luar, semuanya harus mundur. Kamu, lakukan sekarang," ucap leluhur iblis Abisal dengan dingin. "Baik tuanku," ucap sosok yang menjulang tinggi dengan cepat pergi. "Qin Chen, ini menarik. Di era ini, kamu muncul, tapi aku ingin melihat apa yang berbeda." Gumam leluhur iblis Abisal tampak garang. Dan setelah leluhur Abisal tahu apa yang terjadi di sini, berita kehancuran binatang buas purba juga menyebar perlahan ke seluruh alam semesta seperti embusan angin. Namun, karena lokasi dan privasi klan binatang purba luar angkasa, tidak banyak klan yang mengetahuinya, yang menyebabkan berita ini hanya menyebar di antara beberapa ras teratas, dan 10.000 ras belum menanggapi. Namun, ada juga beberapa ras kuat yang tahu di mana keberadaan binatang buas kuno di luar angkasa, menimbulkan sensasi yang tak ada habisnya. Apa? Klan binatang buas kuno dihancurkan. Di lautan tulang klan tulang, Raja 10.000 tulang tiba-tiba berdiri, dengan kepanikan dan kengerian di matanya. Klan Zek, klan hantu. Setelah mereka mendengar berita itu, mereka juga tampak geram. Karena mereka adalah satu-satunya orang yang mengetahuinya, mereka secara alami mengetahui rahasia kepunahan binatang purba di luar angkasa. Di langit berbintang yang tak berujung, Shen Gong Tianzun tidak tahu berapa banyak yang telah mereka lakukan. Di bawah kepemimpinan Shen Gong Tianzun, dalam 3 hari, Tianzun pengrajin kuno dan yang lainnya telah kembali ke tempat rahasia markas besar Tiangong. Gujiang Tianzun, hal berikutnya tentang tempat rahasia markas besar, aku akan menyerahkannya padamu. Ucap Shen Gong Tianzun berkata kepada Tianzun pengrajin kuno sambil tersenyum. "Tuanku, apakah Anda tidak kembali?" ucap Gujiang Tianzun dengan tergesa-gesa. "Haha, Qin Chen dan aku masih memiliki masalah penting untuk ditangani." Ucap Shen Gong Tianzun tersenyum sedikit dan melanjutkan, "Setelah Anda kembali, kalian berlima akan membahas semua hal yang berkaitan dengan Tiangong. Adapun hal-hal penting apapun, Anda bisa memberitahu saya nanti, dan blokade tempat rahasia markas, Anda juga dapat membukanya. Sekarang situasi umum sudah diatur, dan saya tidak perlu memblokirnya sepanjang waktu. Selain itu, apa yang terjadi di dalam rahasia markas tidak boleh disebarkan dengan mudah. Adapun hal-hal lain, seperti fakta bahwa saya memiliki tambahan kepala istana akting baru di Tiangong, itu bisa Anda publikasikan ke dunia luar." Ucap Shen Gong Tianzun tersenyum. "Baik tuanku," ucap Gujiang Tianzun dengan hormat memberi hormat, dan kemudian mengerutkan kening. Qin Chen memandang Shen Gong Tianzun dengan aneh, selalu merasa bahwa Shen Gong Tianzun gelisah dan baik hati. Dia adalah generasi yang lebih muda, Shen Gong Tianzun ini untuk menempatkannya di puncak badai. Selanjutnya, Shen Gong Tianzun memerintahkan beberapa hal, lalu dia membawa Qin Chen dan pergi. Gujiang Tianzun dan yang lainnya segera pergi ke tempat rahasia markas. Di aula harta karun, Shen Gong Tianzun meninggalkan tempat rahasia markas besar Tiangong bersama Qin Chen. "Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya?" ucap Qin Chen bertanya dengan mata membara. "Hehe, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Sekarang setelah kamu memenuhi persyaratanku, maka aku akan membawamu ke klan kuno. Namun, setelah membawamu ke tempat ribuan orang-orang kuno, aku akan menyelesaikan masalah keluarga Ji. Aku masih punya satu hal lagi yang harus kamu lakukan," ucap Shen Gong Tianzun memberitahukan. "Ada apa?" ucap Qin Chen bertanya dengan ragu. "Haha, jangan khawatir, kamu akan tahu nanti. Ini bukan hal yang buruk, tetapi hal yang besar untukmu. Ya, hal yang sama berlaku untuk teman-teman di sekitarmu." Ucap Shen Gong Tianzun tertawa dan berkata lagi, "Sebagai penjabat kepala aula Tiangong, Anda harus dapat meyakinkan orang banyak dalam perjalanan alat pemurnian.
Butuh beberapa hari untuk pergi ke orang-orang kuno kali ini. Dalam beberapa hari terakhir, saya akan menilai keterampilan pemurnian Anda. Qin Chen memiliki ekspresi yang aneh. Beberapa hari, apakah cukup? Sebelum keraguan di hatinya jatuh, Shen Gong Tianzun telah membawa Qin Chen ke dalam kehampaan tersembunyi di kedalaman aula harta karun. Dalam kehampaan ini, nafas waktu mengalir, dan Qin Chen jelas bisa merasakan bahwa berlalunya waktu di sini sedikit berbeda dari dunia luar. Aturan waktu, ucap Qin Chen terkejut, ini agak mirip dengan percepatan waktu di dunia kekacauannya. Ini memang aturan waktu. Saat aula harta karun ini disempurnakan, ada juga jejak nafas waktu yang asli. Selain itu, ia telah mengalami pembaptisan tahun-tahun, sehingga memiliki kekuatan waktu, mendesak hingga ekstrim, dan dapat mempercepat waktu 10.000 kali. Kamu memiliki sumber waktu. Jika kamu telah mencapai sesuatu dalam aturan waktu, tidak sulit untuk mempercepat waktu. Itu bahkan lebih kuat dari aula harta karun. Lagi pula, aula harta karun hanya terintegrasi ke dalam asal mula langit dan bumi. Anda memiliki sumber waktu yang sebenarnya. Itu, satu-satunya masalah adalah percepatan waktu membutuhkan ruang khusus, yang tidak mungkin dilakukan dengan harta apapun. Ketika Anda memiliki kesempatan, mari kita lihat apakah ada harta seperti itu. Harta karun dunia kecil sama berharganya dan tidak dapat diperoleh dengan mudah. Kata Shen Gong Tianzun. Qin Chen mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Shen Gong Tianzun membawa Qin Chen ke aliran langit berbintang. Sebelum dia bisa mulai, dia mendengar geraman samar di kedalaman langit berbintang. Qin Chen sedikit mengubah warnanya dan melihat ke atas, dan dia melihat bahwa di kedalaman langit berbintang yang tak berujung, sepertinya ada embusan aura, tertahan dan menderu. Shen Gong Tianzun segera melambaikan tangannya, dan menutupi kehampaan. Tuan, itu adalah, tanya Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Itu kandang aula harta karun, Sukong Tianzun dan binatang purba luar angkasa di penjara di sana. Ngomong-ngomong, semua mata-mata iblis di Tiangong juga di penjara di sana. Kata Shen Gong Tianzun dengan senyum ringan. Tuanku, orang-orang dari klan binatang buas kuno itu. Kata Qin Chen ragu-ragu sejenak. Mengapa? Apakah kamu berhati lembut? Kata Shen Gong Tianzun menoleh, matanya agak dingin dan tegas. Saat ini, Shen Gong Tianzun memiliki aura yang kuat, seperti membunuh dewa. Tidak, ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia hanya sedikit penasaran dan tak tertahankan. Jika dia berhati lembut, dia tidak melakukannya. Itu bagus, ucap Shen Gong Tianzun mengangguk, matanya dingin dan berkata, tidak ada kelembutan di antara ras. Hari ini, memang Tiangong saya yang telah menghancurkan klan binatang buas kuno, tetapi Anda tahu, jika Sugu Zizun menerobos tempat rahasia markas besar Tiangong, apa yang akan dia lakukan? Kata Shen Gong Tianzun mengangkat kepalanya, matanya mekar dengan cahaya dingin, saya khawatir semua orang di tempat rahasia markas Tiangong saya akan menjadi makanan mulut Sugu Zizun, dan Anda juga akan mati. Pada saat ini, Shen Gong Tianzun tampak seperti telah kembali ke zaman kuno, dengan ingatan dan rasa sakit di matanya. Pada tahun-tahun itu, iblis menyerbu markas pengrajin kami. Apa hasilnya? Untuk menyelamatkan kami, leluhur kami membakar hidupnya dan mati bersama musuh. Ini menyelamatkan beberapa pengrajin kami. Namun meski begitu, kemegahan asli dan keahlian para murid yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi abu, ratusan juta makhluk hidup telah dihancurkan. Di masa lalu, iblis menyerbu langit umat manusia dan menghancurkan langit dan bumi. Hampir setengah dari umat manusia kita meninggal secara tragis. Apakah iblis pernah berbelas kasih? Apakah 10.000 ras itu berbelas kasih? Jadi, dalam pertempuran ras, tidak ada perlu berbelas kasih, baik kamu mati atau aku mati. Ucap Shen Gong Tianzun dengan suara dingin, seolah memperingatkan Qin Chen, tetapi juga ingin memperingatkan dirinya sendiri. Qin Chen tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Dia belum pernah mengalami era itu, dan persepsinya secara alami tidak sedalam Shen Gong Tianzun, tetapi dia juga pernah mengalami invasi iblis alien ke benua Tianwu, dan dia tahu betapa mengerikan pertempuran kelompok etnis itu. Ekspresi Shen Gong Tianzun melembut dan berkata, tentu saja,
Meskipun tidak ada belas kasihan dalam pertempuran ras, mungkin tidak perlu melakukan pembunuhan dalam skala besar ketika itu tidak perlu. Baiklah, selanjutnya, kamu dan aku akan bertukar alat pemurnian. Di langit dan bumi ini, waktu berakselerasi, dan Qin Chen serta Shen Gong Tianzun segera berkomunikasi. Meskipun pencapaian pemurnian Qin Chen luar biasa, itu tergantung pada siapa mereka membandingkannya. Dibandingkan dengan beberapa master pemurnian biasa, Qin Chen, yang telah memperoleh warisan Bu Tiangong, secara alami luar biasa dalam pencapaian pemurniannya. Tetapi dibandingkan dengan Shen Gong Tianzun, pengrajin top yang diturunkan dari pengrajin kuno, Qin Chen secara alami masih memiliki celah yang besar. Terlepas dari hal-hal lain, Shen Gong Tianzun dapat dengan mudah memperbaiki harta Tianzun. Dia adalah satu-satunya pengrajin yang dapat memurnikan harta Tianzun di dunia saat ini. Yang lain seperti Gu Jiang Tianzun juga dapat mencoba untuk memperbaiki harta karun Tianzun, tetapi masih banyak kekurangan. Shen Gong Tianzun tidak secara langsung mengajari Qin Chen cara menyempurnakan alat, tetapi bertukar pengalaman dengan Qin Chen, dan melakukan beberapa tanya jawab. Jelas, dia ingin memahami pemahaman Qin Chen tentang alat pemurnian melalui tanya jawab. Shen Gong Tianzun juga terkejut dengan pemahaman ini. Karena Qin Chen memiliki pencapaian luar biasa pada masalah inti alat pemurnian, dan bahkan di beberapa tempat, bahkan Shen Gong Tianzun diam-diam terkejut. Itu benar-benar karena Qin Chen telah mendapatkan warisan Istana Butian, telah melihat kelahiran dunia kekacauan, dan telah melihat banyak keajaiban di Vientiane God Tracer. Apa yang disebut satu metode bersifat universal, banyak prinsip terkandung dalam aturan surga yang sangat sederhana. Dalam hal ini, Qin Chen lebih kuat dari banyak master pemurnian senjata top. Misalnya, Ling Feng Tianzun, yang menjaga tanah warisan, juga seorang pengrajin ahli di tingkat Tianzun, tetapi dalam hal persepsi kehidupan, itu jauh dari sebanding dengan Qin Chen. Tentu saja, dibandingkan dengan pengalaman pemurnian khusus, Qin Chen jauh lebih buruk daripada Ling Feng Tianzun dan banyak wakil Aula Tiangong. Putra ini luar biasa, gumam Shen Gong Tianzun memandang Qin Chen, terkejut di dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Yao Zizun membiarkan dirinya begitu memperhatikan Qin Chen, dan juga mengerti mengapa dia bisa mendapatkan warisan Istana Butian. Meskipun tingkat kultivasi Qin Chen masih lemah, dalam beberapa hal, itu sangat menakutkan. Namun, selama pertukaran, Shen Gong Tianzun juga menemukan bahwa meskipun Qin Chen memiliki pemahaman yang luar biasa tentang jalan pemurnian, dia masih kekurangan banyak dalam pemurnian khusus, dan bahkan banyak teknik pemurnian dasar dari tingkat terhormat tidak dapat digunakan. Seolah-olah Qin Chen adalah pengrajin ahli yang telah belajar di akademi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara prinsip, dia adalah seorang master, tetapi dalam hal teknik pemurnian khusus, dia masih kurang. Apa yang kurang darimu sekarang adalah pengalaman pemurnian, tetapi tidak masalah, pengalaman pemurnian dapat ditingkatkan dengan banyak menyempurnakannya. Kata Shen Gong Tianzun sambil tersenyum. Qin Chen juga tahu di mana kelemahannya. Kemudian, dengan bantuan Shen Gong Tianzun, Qin Chen mulai terus menyempurnakan pemurnian siang dan malam untuk meningkatkan level peralatan pemurnian. Penyuling seperti itu perlu mengkonsumsi bahan tingkat yang mulia yang menakjubkan. Seberapa langka bahan yang mulia? Saya khawatir kekuatan top seperti Istana Dewa Bintang tidak bisa membiarkan Qin Chen menggunakannya secara sembarangan. Tapi sekarang Qin Chen adalah kepala kuil akting Tiangong, dan dia memiliki bimbingan pribadi Shen Gong Tianzun. Tidak peduli bahan apapun yang dibutuhkan Qin Chen, Shen Gong Tianzun dapat mengeluarkannya, untuk memastikan bahwa Qin Chen tidak akan kehabisan bahan. Dalam kehampaan aula harta karun ini, Qin Chen mulai terus menyempurnakan potongan-potongan senjata yang berharga. Dan ketika mereka pergi ke klan kuno, di wilayah keluarga Ji, meskipun orang-orang kuno berasal dari garis keturunan yang sama dengan ras manusia, karena mereka memiliki garis darah yang diwarisi dari zaman kuno, mereka memisahkan batas-batas mereka sendiri dari dunia manusia, dan hanya mendirikan beberapa tempat tinggal eksternal di dunia manusia. Ini juga alasan mengapa Qin Chen tidak pernah menemukan tanah leluhur keluarga Ji di alam surga selatan. Karena tanah leluhur sebenarnya dari keluarga Ji tidak berada di alam surga selatan,
Tetapi di alam klan kuno, tetapi antara alam klan kuno dan alam surga selatan, ada jalur pesawat yang harus dilalui oleh orang-orang kuno. Hari ini, di wilayah keluarga Ji kuno, ada keheningan antara langit dan bumi. Dunia kuno tempat klan kuno berada sangat luas dan tidak terbatas. Itu masih mempertahankan beberapa lingkungan dan fitur kuno, dan juga memiliki beberapa aura kacau yang mengalir. Di dunia kuno sangat berbahaya, bahkan ada beberapa hewan liar dari zaman kuno yang sangat berbahaya. Wilayah keluarga Ji terletak di tempat yang relatif terpencil di dunia kuno. Saat itu, di dunia kuno, keluarga Ji bersaing dengan keluarga Xiao. Akibatnya, keluarga Ji gagal total dan diboikot oleh keluarga Xiao. Dua faksi keluarga Ji terpecah. Keluarga Ji hari ini menempati urutan terakhir di antara 4 keluarga besar di zaman kuno. Sekarang, di sebuah rumah di wilayah keluarga Ji, malam sepi, Ji Ruyue diam-diam menatap langit, matanya penuh kerinduan. Setelah dibawa kembali ke klan kuno oleh keluarga Ji yang kuat, Ji Ruyue tahu bahwa kali ini segalanya tidak pernah sesederhana itu. Meskipun setelah dia kembali ke keluarga Ji tidak mengatakan apa-apa padanya dan Ji Wuxu, tetapi hanya membiarkan mereka kembali ke halaman mereka sendiri. Tetapi Ji Ruyue tahu betul bahwa sejak keluarga Ji membiarkannya dan Ji Wuxu pergi ke Tiangong, pasti ada sesuatu yang penting. Namun, hal semacam ini mungkin bukan hal yang baik. Berdiri di jendela, Ji Ruyue melihat keluar jendela. "Sao Chen, kamu di mana?" Hati Ji Ruyue dipenuhi dengan kekhawatiran dan rindu.